Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang, soal paket tracer skill integration challenge yang merupakan soal dari lab session CCNA versi 7. Jadi di sini nanti akan ada beberapa, konfigurasi yang perlu kita lakukan, yaitu konfigurasi untuk, router R1 menjadi, kita bagi menjadi 4 subnet ya. Jadi di sini untuk konfigurasi router sentral, ASP cluster, dan juga web server ini sudah, dikonfigurasi oleh Cisco-nya, jadi kita tidak perlu konfigurasi ulang. Nah, di awal kita diberikan, network address 192.168.00/24, di mana, network ini harus kita bagi menjadi 4 subnet yang, punya kapasitas berbeda-beda, di mana, yang pertama adalah IT departemen, dia membutuhkan 25 host, kemudian sales ini membutuhkan 50 host, dan, staff membutuhkan 100 host. Adapun, subnet yang keempat yaitu untuk, guest ini, eee, mem bisa mengakomodasi sekitar 25 host, tapi nanti tidak perlu kita, setting ya, karena, ini ceritanya akan ditambahkan nanti, next di future. Nah, selain kita setting IP, kita juga akan setting basic security-nya di, router R1. Nah, ini adalah network desainnya. Jadi, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu, membagi, subnetnya sesuai dengan, kebutuhan dari masing-masing subnet. Nah, di sini karena tadi sudah, ada jelaskan ya kebutuhannya, staff 100 host, sales 50 host, dan IT 25 host, dengan guest-nya juga 25 host, maka kita dapatkan, addressing tabel seperti ini. Jadi di sini staff, karena membutuhkan 100 host, maka kita bisa memberikan /25, di mana /25 ini dia menawarkan host available jumlah 126. Sehingga untuk, usable range-nya ini bisa dipakai dari 192.168.01 sampai 192.168.0126. Kemudian yang sales karena membutuhkan, 50 host, maka kita bisa assign untuk, /26 yang mana menawarkan 62 host, sehingga nanti, mendapatkan usable range, address-nya dari 192.168.0129 dan, sampai 192.168.0190. Sedangkan untuk IT dan guest masing-masing karena butuh 25, maka kita bisa assign, /27 dua-duanya. Yang mana /27 ini kan, mengakomodir memberikan, host available 30 ya, tapi, kebutuhannya cuma 25 sehingga, masih bisa diakomodir. Oke, nah sehingga kita bisa mendapatkan addressing tabelnya seperti ini. Nah, untuk yang, tulisan berwarna biru ini merupakan, tulisan apa, ini merupakan jawabannya yang kita perlu setting ya. Kalau yang, hitam itu sudah disiapkan dari, Cisco, dari soalnya, sudah disiapkan. Oke, langsung saja kita melakukan konfigurasi. Nah, yang, konfigurasi pertama adalah kita perlu melakukan, PC configuration. Oke, ini saya kecilkan dulu. Oke, PC configuration ya. Di sini kita bisa melakukan, konfigurasi PC ada 3 ya, staff, sales, sama IT. Kita buka satu-satu dulu. Yang staff kita, IPv4-nya kita bisa, cek ini kita sesuaikan dengan, yang tadi ya di tabel, pengalamannya. Jadi kita, tuliskan langsung aja. Untuk IPv6-nya, saya akan, copy paste aja ya, karena ini sesuai dengan yang tadi dikasih oleh, Cisco-nya. Jadi di soal sudah ada, tinggal kita, taruh gitu aja. Itu juga untuk yang, link lokal dan juga IPv6 gateway-nya.
Start sudah, kemudian bagian sales ya, bagian sales tadi kita juga perlu setting di IP limpahnya ya. Sini divisi 4 divisi 6 nya sekarang dan default gateway-nya dan juga pin lokalnya ya. Dan yang terakhir bagian IT departemennya. Masukkan. Untuk yang IP configuration di masing-masing host ini sudah. Sekarang tinggal kita lanjut ke ini ya, untuk routernya. Nah, untuk router sendiri ini terdapat beberapa peraturan. Nanti kita akan setting berdasarkan aturan-aturan tersebut ya. Jadi ini aturannya bisa kita lihat di sini, dan ini konfigurasinya di PowerPoint presentation, dan di sini adalah line kita untuk masukkan konfigurasinya. Oke, kita pertama enable dulu, kemudian masuk ke configuration terminal. Setelah itu kita ganti namanya dengan tekan hostname ya, kita ganti namanya menjadi R1, kemudian disable lookup DNS lookupnya, no IP, domain lookup. Nah, selanjutnya kita kasih password, jadi kita enable secret. Ini kita copy paste aja biar nggak salah ya. Jadi kita copy, paste sini. Oke, kemudian kita masuk ke line console. Untuk memasukkan password yang satunya ya. Dan login. Dan kita pakai security password. Karena di sini meminta minimum 10 karakter, jadi di sini kita tambahkan security password min yang 10. Dan service password. Jadi service password encryption ini kita gunakan karena tadi kita perlu encrypt plain text passwordnya. Nah, selanjutnya kita perlu nambahkan banner ya.
selanjutnya kita akan konfigurasi, internet dan interface-nya. Oke, kita masuk ke interface dulu, G00 untuk, GKP00, masukkan IP address-nya, di mana IP address-nya ini merupakan, IP address, yang terkoneksi di, staff. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita setting IPv6. Setting link lokalnya dulu. Oh, ini kurang address ya. IPv6 dengan addressnya seperti ini. Kemudian untuk IPv6 addressnya enter, kemudian shutdown. Ini adalah interface G01, setting IP address juga. Ini IP address-nya sedikit berbeda ya. IP address-nya adalah 129 dengan ini 192 subnet masknya. Kemudian kita setting untuk IPv6-nya ya, link lokal dulu. Kemudian IPv6 address-nya ini ada sedikit perbedaan. Kita tambahkan di sini adalah 1. Oke, no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke interface yang G02. G02 ini nanti yang akan terhubung ke IT. Kemudian kita ketikkan IP address-nya, kita masukkan IP address-nya ya. Ini IP address-nya juga beda ya, jadi ini 193. Nah, ini 224. Oke. Kemudian masukkan IPv6 link lokalnya dan alamat IPv6-nya. Ini 2. No shutdown juga. Oke, dan exit. Oke, nah selanjutnya kita kembali ke soal. Sini kita akan konfigurasi SSH dan set domain name CCNA Lab. Ya, jadi kita ganti IP domain name. Oke, kita paste aja ccnalab.com. Kemudian crypto. Oke, generate karena kita mau generate untuk RSA. Ini kita pilih yang 1024. Ya, kemudian kita masukkan sini, kita minta username admin ya, admin 1 dan passwordnya nanti. Oke, ini kita copy paste dulu. Sini username.
secretnya Vina, kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya kita masuk ke PTY 015 karena tadi 15 ya, dan aktifkan SSH-nya, login lokal, kemudian masuk ke line konsul, kemudian accept timeout 5 dan exit. Nah, selanjutnya adalah line PT oke ya, 15 tadi. Oke, accept. Timeoutnya sama ya, 5 0. Kemudian kita exit dan kita tambahkan juga untuk login bloknya selama 180 dengan 4 kali percobaan, ini 120 detik. Oke, selanjutnya setelah selesai di R1, kita akan masuk ke switch ya. Jadi di switch ini sebenarnya konfigurasinya sama ya, hampir sama antara satu switch dengan switch yang lain. Jadi nanti kita bisa copy aja konfigurasinya yang kita bisa gunakan ya. Ini kita enable dulu. Oke, kemudian masuk di konfigurasi terminal. Kemudian kita ganti host name-nya menjadi S1. Kemudian kita masuk ke interface-nya, interface di VLAN-nya ya, VLAN 1, masukkan IP address-nya, terus 16802 255 255 255 128. Shutdown dan IP default-nya 92.168.0.1. Selanjutnya adalah tadi tidak ada DNS lookup-nya, jadi no IP domain lookup. Secret, kita ini secretnya. Ini ada kesalahan ya, ini harusnya scan file ya, isi scan file. Kemudian kita masuk ke Mencon ya, masukkan password. Ini kita copy paste saja dari password ini. Ini kemudian login, accept dan outnya dan masuk ke line PTY 12, accept
outnya juga sama, oke, terus password encryption, kita encryption dulu, independen. Oke. Untuk S2 sama juga, yaitu kemudian kita ganti hostname-nya jadi S2 ya. Nah, untuk interface desainnya ini agak berbeda, IP-nya aja sih yang berbeda. Jadi ini ya 192 168 0130 ya. Kenapa 130? Karena tadi yang 129 sudah diassign untuk di bagian puternya. Jadi ini 130 ya. Yang satu aktif di default HP-nya 192.168.0.129. Oke, selanjutnya no IP dan lain lockup, dan kita enable secretnya ini seperti yang saya katakan tadi. Oke, kita tinggal copy saja ya di sini, kemudian kita masuk ke line console-nya, kita setting passwordnya, ini kita copy saja, kemudian kita bisa login dan masukkan accept timeout-nya berapa, kemudian kita masuk ke line PTY 15, timeout-nya sama, in dan service password dan kita. Oke, terakhir adalah di bagian ini ya, S3 ya, kita nyapa dulu. Ya, ini kita ke S3 dulu. Ya, kita ganti hostname-nya jadi S3, kemudian ada interface, ini boleh kita tulisin ataupun interface secara lengkap, tidak masalah, sama aja ya. Dan IP address-nya adalah 192.168.0.194. Dengan karena luasnya adalah 255.255.255.224. Dan kita IP defaultnya adalah 192.168.0.193. Kemudian no IP domain lookup, karena tadi kita disable DNS lookupnya, dan enable secret passwordnya tadi ya, ini kemudian kita masuk ke line console dan kita ketikkan passwordnya ini.
login, accept timeout. Accept timeoutnya nanti adalah limit PTY. Ininya sama ya, kita accept timeoutnya berapa, dan login, kemudian service password encryption. Nah, selanjutnya adalah kita coba ke Cisco PKA dari staff ya. Kita bisa buka browser. Ini bisa, kemudian Cisco 6. Ini Cisco 6 sudah, Cisco biasa juga sudah. Ini dari staff. Kita coba dari sini ya, yang WKA. WKA kan 6. Ya, 6 juga oke. Yang terakhir dari ya, ya. Oke, yang lain juga oke. Kemudian kita coba ini tadi intinya ini ya, 192.168.013. Aduh, kurang pin, sorry. 192.168.013. Oke, bisa ya, bisa di ping ya. Dan ini IT ping ke sales, coba kita sales ping ke staff ya. Ping 192.168.013. Bisa. Jadi ini sudah terhubung, jadi artinya sudah selesai ya. Oke, demikian untuk konfigurasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.